dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Masya Allah kok. Itu surat apa ya kok? Artinya apa ya kok? Ini surat ke-16, surat An-Nahl ayat 90. Kau bacain artinya ya. Iya, surat Lebah. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, al-adl ya, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Ya. Jadi ini bahasan tentang al-adl. Tapi sebelum itu, pengen sapa dulu pemirsa ya. Silakan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sajian sahur terbaik untuk kalian insyaallah, yaitu Asmaul Husna bareng sama Metro TV. Mudah-mudahan kita bisa nemenin sahur kalian terus sepanjang bulan Ramadan dengan hikmah-hikmah dari Asmaul Husnanya Allah. Dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Bismillah ya. Nah, ini al-adl yo tadi tentang Itu artinya apa kok? Allah itu maha adil. Maha adil. Ya, Maha adil. adil. Nah, tapi kadang orang suka salah kaprah tentang adil. Apa biasanya orang salah kaprah tentang apa? Poligami. Aduh, langsung ke situ. Iya kan wanita. Oke, mami poligami. Kalau orang nggak adil biasanya anak kecil ngerasa nggak adil juga kadang-kadang. Kalau orang tuanya ngasih sesuatu ke anak yang satu sama yang kedua beda. Iya, jadi kayak adil tuh harusnya kan sama rata, kadang begitu. Padahal kan porsi orang Beda-beda ya. mungkin harusnya beda atau gimana gitu. Nih, Coba contoh suhu. ya. Kalau adil itu adalah sama rata, terus misalkan mami beliin kita sendal, semuanya ukurannya koko, ukuran 41. Tapi nggak muat nanti. Apakah itu adil? Nah, berarti kan bukan gitu. Atau misalkan nih, anak 4, yang satu udah kuliah misalkan, yang satu masih PAUD. Terus yang buat yang udah kuliah uang jajannya 20.000. Yang anak PAUD disamain dia 40.000. Atau ternyata dia SD ini masih 2.000. Yang kuliah juga disamain, kamu juga nih 2.000. Apakah jadi adil? Tidak. Jadi adil itu bukan melulu sama rata semuanya. Tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Lawan katanya adil, zolim. Zolim itu berarti apa? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mami kan anak 4 nih. Di antara kalian ada nggak merasa mami nggak adil gitu? Dalam kasih sayang, dalam perhatian. Enak ada maminya ngomong. Gak apa-apa, jujur aja. Kita kan terbuka aja, ngomong aja. Jadi kan kalau mami salah bisa diperbaiki. Kita kan saling mengingatkan. Sejauh ini sih dia rasa nggak ada sih mami adil. Bener. Benar nih. Sumpah. 100.000. Susah ngomong sama Cong Tipo. Enggak ada, Mam. Alhamdulillah. Terus kayaknya bisa nyampe 4 gitu nih anaknya. Kan Ya kan ada istilahnya kok. gimana istilahnya? Maksudnya apa nih? Kalau anak pertama itu, kata orang nih, anak pertama itu hasil cinta. Nah, kedua? Anak kedua itu hasil sayang. Masih bagus. Nah, ketiga, Mi? Kalau anak ketiga itu kelebihan. Kelebihan. Anak keempat nih? Anak keempat? Anak keempat kewajiban alias doyan. Lah. Ya, tapi itulah ya, perpanjangan tangan keadilannya Allah itu justru datangnya kan lewat mami. Kan kita suka dengar ya nasihat seperti bahwa satu ibu bisa mengurus 4 anak. Ini kita nanti 4 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Mudah-mudahan kita bisa jadi anak yang baik bagi mami. Bagian mami jadi pahala jariah yang terus mengalir juga buat mami. Karena Allahnya udah adil. Allah udah tahu nih, kita kan nggak bisa request pengen terlahir di keluarga yang mana. Tapi Allah tahu. Nah berarti Koko, Dio, Eping, Monik justru terbaiknya untuk dampingin mereka dunia adalah terlahir keluar dari rahimnya mami. Yang paling adil dari Allahnya seperti itu. Jadi kalau ada nanti yang berkata, wah saya pengen jadi anaknya dia. Oh kamu nggak tahu, kan Allah yang lebih tahu. Dan maha adilnya Allah ditempatkan kamu di tempat yang seharusnya, itu jadi anaknya siapa.
Gara-gara akhirnya jadi anak yang mungkin bukan anak orang kaya, tapi bikin dia jadi punya semangat juang, jadi kerja keras. Akhirnya dia punya mental orang yang bagus, yang hebat. Tapi ada juga orang yang naudzubillah, enaknya dia anak orang kaya, tapi giliran akhirnya dia jadi orang kaya, terus akhirnya jadi semua termanjakan, jadi lalai, akhirnya malah jadi mentalnya yang hancur, nggak siap ngadepin dunia. Orang tua kan nggak selalu bisa dampingin sampai kita umur nggak ada yang tahu. Jadi begitu, tenang aja. Untuk adil ya kok. Allah itu kan maha adil. Bentuk keadilan dari Allah yang kadang-kadang kita sebagai umat muslim atau manusia suka lupa tuh kayaknya dengan adanya surga dan neraka ya kok. Betul banget. Tapi itu bisa dijelasin nggak sih kok? Jadi bismillah. Berat Di dunia itu surga dan neraka. iya, di dunia itu susah untuk adil. Contoh, naudzubillah ya, contoh. Ada orang yang berbuat kesalahan, dia membunuh saudaranya satu. Terus ketika dihukum ya tinggal dibalas, jiwanya terbunuh. Satu sama kan jadi istilahnya. Tapi kalau misalkan naudzubillah dia telah membunuh 1000 nyawa. Terus nanti ketika akhirnya dia harus dihukum, gimana? Masa dia di 1000 kali mati gitu kan nggak bisa. Orangnya cuma satu pelakunya. Tapi nanti akan ada keadilan nanti di akhirat sana. Yaitu dengan adanya surga dan neraka. Di sana kan nanti ada hadis kalau Rasulullah SAW bersabda menjelaskan, Nabi menceritakan bahwa nanti kematian itu akan dipanggil di hari akhir, lalu dia disembelih dan di situ kematian sudah wafat. Jadi di alam asana itu udah nggak ada kematian lagi. Jadi nanti yang di surga tidak ada kematian lagi, dia abadi bahagia. Yang naudzubillah selamanya di neraka juga dia udah nggak akan mati, ulangi lagi untuk menjalani hukumannya lagi. Jadi naudzubillah, dan itu bentuk keadilan. Kalau nggak ada surga dan neraka, gimana koruptor yang nggak pernah ketangkep? Ya, maka itu adalah tanda keadilan dari Allah. Gitu. Kami ada pertanyaan lagi nih, Apa Kong. tuh? Itu bentuk al-adil. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti apa sih, Kong? Banyak sih sebetulnya cara kita nerapin ya, apalagi pelan-pelan kan kita bakal diuji jadi orang tua yang bisa jadi anaknya lebih dari satu. Dia anaknya udah 3. Oh ini lagi 2. Epi nanti menyusul, mudah-mudahan banyak. Bismillah, Onik juga segera nikah ya. Bismillah. Maka bismillah insyaallah kita pengen praktekin adil. Tapi sebelum itu kita jeda dulu sebentar ya. Biar bismillah insyaallah. Teman-teman juga bisa siapin ini nih, pengen sahur apa sambil nyimak bahasan kita habis ini yang makin seru. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Nah, kita udah balik lagi nih. Dan kalau tadi pengen jawab pertanyaan Mami gimana cara nerapin adil, ya. Ya sudah, kita minta tolong sama Allah, terus tetapkan sesuatu pada tempatnya. Ada hal yang unik ya, yaitu seperti ini. Ada yang pernah bertanya, kok kalau Allah itu maha adil dan dia punya kuasa atas segala-galanya, kenapa nggak doa semua orang dikabulin? Masalahnya, ini salah satu bentuk keadilan Allah. Kalau semuanya dikabul, maka nanti dunia tambah repot. Contoh, semua pengen sehat nggak? Pengen. Kira-kira manusia seplanet bumi pengen sehat semua nggak? Pengen. Dikabul satu dunia sehat. Apa yang terjadi? Rumah sakit bangkrut. Dokter sama apoteker suster nganggur. Toko obat tutup. Cana lagi. Tapi gimana kasihan kok yang sakit? Bisa jadi ada harinya yang sakit nanti berkata, alhamdulillah saya yang sakit. Jadi mudah berguguran dosa-dosanya. Lebih mudah ke surganya Allah. Aman. Ya enggak? Semuanya pengen kaya, dikabulin semuanya kaya. Ya bisa jadi Jakarta ini sudah jadi gunung sampah nanti karena nggak ada yang mau jadi petugas kebersihan. Yang ada orang tiap hari berantem, Pak buangin sampah saya deh, nih 1 M, enak aja. Kamu yang buang, nih 2 M, ih nyebelin. Nih kamu yang buang, nih 4 M, gitu aja terus. Tapi kalau 4 M saya buangin sih. Saya nyusul. Lagi 2. Susah ngomong sama Sancipa. Oh gitu. Saat ngobrol lagi, ada lagi nggak yang dia obrolin? Ini kok. Ya. Sekarang kan lagi ngetren istilah namanya middle child syndrome. Istilah untuk anak-anak tengah yang kurang dapat perhatian yang sama dibanding anak pertama atau anak terakhir. Tidak dapat ekspektasi dari kayak anak pertama, karena anak pertama tuh harus jadi dokter ini, tidak dapat kemanjaan seperti anak terakhir yang dibeliin ini apa boleh, itu boleh. Nah, itu gimana tuh? Izin menambahkan baik sengaja atau tidak sengaja orang tuanya.
gitu. Tapi anaknya merasa pilih kasih gitu. Kadang ada candaan, anak pertama harus punya rumah sakit. Anak kedua gimana? Yang jaga rumah sakitnya parkir kan harus ada yang ngurus. Nah untuk bilah itu nggak boleh ya. Kayak gitu ya. Ini Jangan sampai deh. candaan orang luar. Nah untuk bilah. Luar Ya. mana kok? Pagar. Luar pagar. Masya Allah. Siapin ya, Ping? Ada Iya, middle child syndrome artinya dulu ya. Ya. Middle child anak tengah. Sindrom ya gejala sebetulnya ya. Nah ini kita mendingan ya istilahnya tanya ke Mami. Mami gimana Mi? Karena Koko anak pertama soalnya. Apakah ada misalkan ke Koko itu banyakan ke Koko gitu kasih sayangnya? Koko boleh kuliah di Bandung. Terus Dio nggak boleh keluar kota. karena alasannya pengen tahu, Apa tuh? jujur nih ya, Mami ingin cerita nih ya. Pada kenyataannya memang anak pertama itu pasti diprioritaskan karena tidak ada saingan pada saat itu karena baru satu. Logik gitu. Logik. Jadi semuanya otomatis kan hanya dia kan, hanya Koko yang menerima, tidak ada anak lain, belum ada adiknya. Setelah dia lahir, otomatis kan terbagi. Satu, misal dari segi finansial, kebutuhan itu pasti akan terbagi. Jadi bukan berarti Mami membeda-bedakan kasih sayang pada Koko, Dio, Delvin atau Monik. Itu sama sekali tidak. Cuman kadang-kadang karena ekonomi kita kan naik turun. Faktor di lapangan. Faktor di Fluktuatif. lapangan, iya. Mungkin ya pada saat kalian lahir kan pasti beda-beda. Ini posisinya Mami sedang seperti apa. Tapi jujur demi Allah, demi Rasulullah, tidak sedikit pun Mami ada rasa kasih sayang dibeda-bedakan. Tapi salah satu yang Mami merasa kurang memberi kasih sayang, agak berkurang bukan kurang, agak sedikit kurang, Monik. Karena apa? Satu, Monik tertutup. Kedua, setiap ada apa-apa tidak pernah mengadu sama Mami. Setiap Mami tanya selalu baik-baik saja. Tapi pada akhirnya beliau menangis. Ya intinya kalau orang Jawa bilang gendu-gendu rasa ya kok. Mengeluh bahwa ya ini semua kakaknya cowok semua. Merasa adiknya perempuan sendiri. Mami pada saat itu berpacu dengan kehidupan untuk kebutuhan kalian kuliah. Mami kerja. Dan pada akhirnya Monik merasa tidak adil lah untuk Kan yang memberikan secara kasih tidak sengaja sayang. tadi aku Iya. ya. Dan nggak sengaja sadar. intinya Mami tidak pernah membedakan rasa kasih sayang atau pemberian apapun, perhatian itu full. Cuman posisinya kan karena kehidupan itu berbeda naik turun. Jadi mohon maaf sekali lagi apabila Mami selama ini belum bisa menjadi ibu yang baik Wah, untuk sudah baik kalian, sekali, ya. belum bisa mendidik kalian dengan yang benar. Tapi qadarullah, Allah Maha Baik menitipkan anak seperti Koko. Yang Masya Allah orang bilang menyebutnya Ustadz, tapi di mata Mami Koko adalah Denis. Iya. Nggak Koko berubah, dan ini sama Dio, aja. anak Mami yang paling Ini selengean. bukan Dennis, Mi. Bukan. Ini bukan Dio, Mi. Jackie Chan. Yang itu di Epin juga Masya Allah, yang kalau ngomong nggak ada suaranya. Apalagi Monik, cara ngomong sekalinya ngomong sariawan. Dan Alhamdulillah punya suami yang Masya Allah, tidak pernah ngomong, sekali ngomong ngeluarin duit. To the Ya, point. intinya bersyukur, Mami banyak bersyukur ujian dari A, B, C, dan Z. Pokoknya intinya udah hatam. Orang bilang mah udah gumoh ya, gitu ya. Jadi pokoknya intinya kalian harus tahu perjuangan Mami untuk kalian itu seperti Betul. apa. Kami menjadi saksi ya. Ya intinya. Dan juga kan kita ya jangan lupa, kita juga kan justru menjadi ujian bagi mereka. Bagi papi, bagi mami. Harus ada yang menjadi jalan penggugur dosanya mami, mau nggak mau berarti berbuat salah dan mungkin sesekali membuat mami kesal, membuat mami sedih. Ada yang harus jadi jalan rejeki bagi mami. Ya udah itu mah bagi-bagi peran aja. Nggak ada yang lebih mulia. Yang mulia cuma satu. Inna akramakum indallahi atqakum. Quran surat 49 Al-Hujurat ayat ke 13. Ya, bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kalau misalnya ternyata beneran di luar sana ada yang beneran dimanjain, tapi ternyata dia malah jadi anak yang jauh di hadapan Allah, berarti dia rugi. Udah. Ada yang ternyata beneran emang kayak aduh kurang dipedulikan karena kondisi, tapi gara-gara itu dia jadi tambah dekat kepada Allah, itu juga kebaikan. Ya. Dan kan gimana nyikapinnya? Ada juga yang dia ngerasa aduh aku middle child syndrome nih, tapi dengan begitu berarti aku harus buktiin diri. Ada yang jadi hebat juga. Ada juga yang malah, wah aku middle child syndrome, berarti aku pengen ngambek terus aja setiap hari. Pokoknya harus kesel setiap kali Ada ketiak tuh, mami. ada tuh yang Jadi cari kayak perhatian gitu. tuh. Aku berhak gelisah. Nah, kalau kesamaan hak anak yang harus dipenuhi sama orang tua tuh seperti apa ya kok? Ya, waktu itu pernah suatu ketika, ini di zaman Nabi ya, Ya. dicontohkan bahwa ada seorang ayah
Terus dia memberikan, waktu itu masih ada perbudakan memang. Kalau zaman sekarangnya mah istilahnya dikasihkan asisten, ajudan untuk kebantu ART mungkin ya. Untuk misalkan si anak yang salah satunya. Lalu diminta Nabi untuk menjadi saksi nih, ngasih hadiah, ngasih warisan ke si anaknya itu. Lalu Nabi bertanya dulu, ini ke anak kamu yang lain dikasih juga nggak? Terus ternyata tidak, wahai Rasul, maka aku tidak mau menjadi saksinya. Nah gitu ya. Jadi emang ya apapun sebisa mungkin disamakan. Tapi disamakannya itu sekali lagi sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Ya. Kayak misalkan wah aku pengen beliin sepatu bola buat sepatu basket misalkan buat Eping karena hobi main basket. Ya kokonya nggak bisa main basket, dikasih sepatu basket kapan dipakainya? Ya. Maka itu juga jadi ya disesuaikan lagi kebutuhannya. Ya. Makanya adil itu justru bukan sama rata, tapi menetapkan sesuatu pada tempatnya. Karena memang nanti kalau enggak ya nanti bisa jadi ada yang ngerasa kurang atau lebih, tapi ya tinggal gimana kita nyikapin. Insya Allah ya. Ada lagi nih kok. Apalagi tuh yo. Kalau kita punya anak. Iya. Kalau dia punya anak. Oke. Udah kan 3. Kalau dia punya anak, dia nggak sengaja gitu. Kalau mau ngasih ke anak yang pertama, ternyata anak yang kedua tuh merasa pilih kasih, cemburu, bahkan sampai terucap sama anak yang keduanya misalnya, ih papi mah pilih kasih. Nah itu menyikapi anak itu gimana kok menurut syariat Islam? Seru nih, insya Allah akan kita bahas, tapi kita break sebentar ya. Mirsa, kita akan balik lagi sesaat lagi. Tunggu saja. Masya Allah, tabarakallah. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah kita balik lagi dan pengen ngebahas jawaban pertanyaan dari Dio tadi ya. Karena ternyata misalkan udah ngelakuin yang terbaik nih menurut kitanya ya. Tapi dan gak diat untuk milih-milih kasih juga. Tapi ternyata mereka bisa ngerasainnya beda. Satu, ya itulah memang sulitnya kita berlaku adil itu ya seperti itu. Itu bukti bahwa kita bukan yang maha adil. Yang maha adil cuma satu, Allah Al-Adil. Ya. Jadi supaya akhirnya kita menyerahkan kepada yang maha adil. Dan supaya juga kita akhirnya nanti ketika jadi anak nggak berharapnya kepada apapun selain Allah. Karena ya kita yang berharap adil, kita berharap orang tua adil loh. Orang tua juga manusia. Dia kadang punya keterbatasan. Karena tadi Mami udah ngajarin. Ya gimana mesti kayak tadi? Ya, Mami tadi udah ngasih tahu ilmunya. Apa yang disampaikan Mami itu betul banget. Ada kondisi. Ketika nanti misalkan dia pas anak pertama lahir, dia lagi punya pegang duit. Anak yang kedua ternyata ya misalkan dagangannya lagi sepi atau kayak gimana. Kan kondisi. Gimana? Sedangkan ternyata gara-gara anak kedua itu harus bersabar gara-gara lahir pas lagi krismon misalkan, pas lagi kesulitan, itu ternyata bikin dia jadi anak yang lebih kuat, lebih mandiri. Ternyata ada hikmahnya juga kan? Ya sudah, itulah keadilan Allah. Gitu, Ping. Gitu ya. Diajarin aja, Nanti Ping. punya anak. Sebenarnya kalau Mami mau ngomong gitu. kok nih, kalau mau jujur, yang kurang kasih sayang dan kurang dari segi dimanjakan atau finansial itu Monik. Makanya selama ini Mami banyak merasa bersalah, selalu koreksi diri karena merasa Monik kurang. Makanya Koko nih Mami nitip pesen, Koko kan anak paling besar. Dan alhamdulillah Allah memberikan rezeki lebih ke Koko. Cukup, Mami hanya nitip adik-adiknya ya nak ya. Iya. Jangan sampai, terutama Monik, Mami nitip, tolong rangkul adiknya. Siapa yang minus, insya Allah Allah akan membalas yang berlipat-lipat. Sekarang Mami mumpung masih ada, Mami percaya Koko bisa merangkul adik-adik, membimbing adik-adiknya. Karena Mami hanya orang bodoh yang alhamdulillah dititipin sama Allah anak seperti Koko. Jadi tolong, terutama Monik, anak perempuan Mami satu-satunya. Enak ya? Doain Koko juga ya. Masya Dan Allah. bisa jadi anak yang baik. Apa yang perlu kan, Ping? Ana harusnya. Maafin Mami anak ya. Iya, sama-sama. Bing juga ya, maafin Mami anak ya. Ya.
Jadi melo gini deh Melogi ini. Nah, kok nyambung. Bukan jadi make upnya hilang. Apa? Kita sih lanjut lagi ngobrol ya. Dan kita yuk bahu-membahu nih ya kakak beradik untuk bisa ya bahagiain Mami lah ya. Karena dulu Mami udah banyak bahagiain kita juga. Dengan segala macam keterbatasan bahkan mengorbankan dirinya, nyawanya. Kayak yang kasus Kodio tadi, sebenarnya kan adanya rasa pilih kasih yang dirasain sama anak tuh harus dikomunikasikan kan. Kayak yang tadi Mami lakuin ke kita. Nah itu, tapi kalau misalkan untuk masih anak-anak, itu gimana? Apakah kita harus pertimbangin umur mereka apa segala macam? Itu caranya gimana ya kok untuk mengkomunikasikan bahwa kebutuhan tiap anak tuh berbeda ke anak kita gitu. Insya Allah. Makanya sebetulnya satu kan ilmu parenting Islam itu luas banget ya. Di setiap waktunya, umurnya, jenis kelaminnya itu ada ilmunya sendiri masing-masing. Walaupun kabar baiknya juga Allah tuh bukan berikan fitrah gitu. Istilahnya anak masih kecil, ketika dia masih belum sekolah bahkan. Dia dikasih emas batangan nggak mau, dia dikasihnya pengennya coklat, dia dikasihnya pengennya permen, mainan. Ya. Sama ketika nanti akhirnya dia sudah gede, sudah butuh modal usaha, dia dikasih permen dan coklat nggak mau. Dia perlunya misalkan dalam bentuk suntikan dana misalkan. Ya, jadi ya Bismillah, ini Bismillah proses bagi kita untuk belajar kan. Orang tua karena sebetulnya nggak cuma anaknya yang belajar makan, anaknya belajar jalan. Orang tuanya kan sebetulnya belajar juga. Apalagi ketika misalkan nanti pada masing-masing pada dapat anak pertamanya masing-masing. Itu kan juga orang tuanya baru pertama kali jadi orang tua kan sebetulnya. Jadi sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada yang salah, ya wajar atau namanya pertama kali Valentino Rossi juga nggak langsung jadi juara MotoGP. Dia juga pernah jatuh dari motor dulu. Dia pernah dengkulnya somplak juga kena aspal. Jadi ya udah. Ini proses kita belajar. Kita coba komunikasikan semampu kita, sebaik mungkin, dan belajar dari setiap kesalahan yang pernah kita sampaikan ke anak-anak kita ya kok. Betul. Jadi kesimpulannya di episode kita kali ini obrolannya bahwa Allah itu Maha Adil. Dan keadilan ini baru akan terasa nikmat kalau ngukurnya nggak pakai standar manusia yang bisa salah. Tapi menurut standar Allah. Yang dia punya hikmah, yang dia punya rencana yang indah di balik itu semua. Jadi kalau misalnya bagi kita bahagia nikmat itu harusnya menurut standar kita, itu pasti capek sekali hidupnya. Ya, pengen selalu dipuji, padahal GTA lagi surga tuh. kita nggak di mulut orang, ya nggak? Pengen selalu kelihatan langsing tiap kali foto tahan nafas pegel, ya. Berhasil kelihatan langsing nanti mukanya biru, engap, ya. Jadi ya udah, kita kejarnya Allah yang Maha Adil. Dan karena Allahnya Maha Adil, jadi semua perbuatan kita baik atau buruk itu pasti ada balasannya. Sehingga akhirnya ini juga bikin kita jadi punya rem nih, ingat nih. Kalau pengen berbuat maksiat ya Allah, nanti keadilan Allah akan datang untuk saya. Kalau kita berbuat baik, oh nanti itu sebetulnya kita lagi baikin diri sendiri. Karena balasannya pun pasti akan datang untuk kita. Juga ini ngedorong kita untuk supaya kita kalau misalkan ada orang jahat kepada kita, ya kita nggak usah capek-capek balas dendam. Nah contoh misalkan, orang zolim, Allah ngelihat nggak? Ngelihat. Suatu saat, dia kalau nggak tobat terutama, balasan dari Allah akan datang nggak untuk dia? Datang. Pertanyaannya, kalau suruh milih, lebih ajib mana kita balas dendam sendiri atau balasan dari Allah nanti? Ya Allah. Karena kalau kita jahatin orang udah bismillah. Ngapain atau kita ngotorin tangan kita sendiri? Balasan dari Allah juga nanti akan datang. Jadi istilah itu Allah Maha Adil. Dengan gitu kan kita akhirnya tenang. Keadilan Allah akan datang. Zolimnya dia bisa jadi investasi akhirat saya. Makanya dulu juga Mami mau kuliah hukum sebenarnya kok. Oh gitu. Cuman kan gedungnya rubuh jadi nggak milih. Jadi hukum karma deh. Jadi mudah-mudahan kita nggak ada middle child syndrome ya di keluarga kita ya. Ya insya Allah yang akur ya anak-anak ya. Akur semua ya. Sama tuh Monik tuh Bontot tuh. Monik kemana ya? Ada tuh. Lagi Nanti habis ini Lespiano. Piano. Udah gitu kalau pengen nutup dulu ini, terima kasih kepada seluruh penonton setia Asmaul Husna Metro TV. Bismillah, kita berkomitmen untuk terus sepanjang Ramadan ini selalu nemenin kalian sambil sahur, menyajikan apapun bahasan yang kita bahas tujuannya satu sih, bikin kita tambah ingat sama Allah, sama seluruh Asmaul Husnanya.
istilah ya. Kita akan ketemu lagi tentu di episode selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allah. Sehat terus. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.